Real Madrid akhirnya sukses mengantongi tiket ke semifinal Piala Dunia antar klub 2025 usai menumbangkan Borussia Dortmund dalam laga penuh gengsi. Kemenangan ini melengkapi catatan impresif El Real sepanjang turnamen, di mana mereka tampil meyakinkan di setiap pertandingan. Meski Dortmund sempat memberikan perlawanan, dominasi Madrid tetap tak terbendung hingga peluit akhir berbunyi. Padahal di laga perdana, taktik Xabi Alonso sempat menuai kekhawatiran usai hasil imbang kontra Al Hilal. Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan Xabi justru terbukti efektif dan makin solid di tiap laga berikutnya. Semua pemain memiliki role penting dalam skema Xabi. Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid yang lolos gunakan taktik Xabi andalkan semua pemain. Bagaimana ulasannya? Simak selengkapnya. Usai kegagalan Carlo Ancelotti di musim lalu, Real Madrid kini memasuki era baru bersama pelatih baru mereka, Xabi Alonso. Sebuah babak baru dimulai di Santiago Bernabeu, di mana ekspektasi tinggi langsung disematkan kepada sang pelatih muda yang sebelumnya berhasil membawa Bayer Leverkusen berjaya di Bundesliga. Xabi jelas berbeda dengan Carlo Ancelotti. Ia adalah pelatih yang menawarkan filosofi sepak bola segar dan visi yang tajam terhadap permainan modern. Selain karena ia merupakan alumni Real Madrid, keunggulan utama Xabi adalah pemahaman taktiknya yang unik dan berbeda dengan sang maestro yang kini menukangi timnas Brasil. Ia punya cara pandang yang jauh lebih terstruktur dan sistematis. Beda dengan Ancelotti yang lebih fleksibel dan banyak memberi kebebasan pada pemain. Filosofi yang dianut Xabi adalah filosofi sepak bola kolektif. Taktiknya tidak bergantung kepada satu atau dua pemain saja, melainkan pada seluruh tim. Bagi Xabi yang terpenting adalah sistem. Selama sistem berjalan, maka siapapun personelnya tidak akan banyak menjadi masalah. Contohnya ketika menangani Bayer Leverkusen. Tidak ada bintang mahal, tidak ada banyak nama besar, tetapi Xabi berhasil mengantar di Worksef juara. Caranya tentu mengandalkan sistem. Taktik visioner dengan pakem utama 3 back tidak hanya menjadikannya juara Bundesliga 2023-2024, tetapi juga menjadikannya sebagai pelatih paling visioner di sepak bola modern. Ujian taktik Xabi langsung dimulai di matchday pertama. Sebuah laga yang mempertemukannya dengan salah satu maestro taktik terbaik sepak bola Eropa yang kini membela Panji Al Hilal, Simone Inzaghi. Debut Xabi sayangnya berjalan tidak semulus perkiraan. Hasil seri mewarnai laga pembuka Piala Dunia antar klub. Ada sejumlah kritikan untuk pertandingan pertama Xabi. Banyak salah umpan, salah pemosisian, hingga sejumlah kesalahan mendasar. Namun, Xabi akhirnya membuktikan kalau pengaplikasian taktiknya hanya masalah waktu. Dua laga berikutnya di babak habis membuat Madrid lolos ke babak 16 besar. Kemenangan 3-1 melawan Pachuca menjadi awal dunia menyaksikan seperti apa taktik Xabi kalau sudah nyetel. Berlanjut ke kemenangan telak 3 gol tanpa balas melawan Salzburg, Xabi membuktikan ia layak menduduki kursi panas pelatih El Real. Madrid lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup H dan menantang Juventus. Menghadapi utusan Italia, Madrid juga bisa dibilang tidak kesulitan. Memang skor akhirnya tipis cuma 1-0. Namun secara keseluruhan Madrid mengontrol jalannya pertandingan. Total ada 21 tembakan yang dilepas ke gawang Juve. Bahkan kalau bukan karena Michel Di Gregorio, gawang Juve mungkin sudah bobol lebih banyak. Hanya 4 laga yang dibutuhkan Xabi untuk membuat taktiknya benar-benar matang di Madrid. Memang tidak ada tim yang sempurna, apalagi tim yang baru dibentuk seperti Real Madrid asuhan Xabi ini. Tapi secara keseluruhan lewat keberhasilan melaju ke perempat final, boleh dibilang adaptasi Xabi terbilang cukup cepat untuk pelatih yang menangani klub sebesar Real Madrid. Dari 4 pertandingan yang dijalani Xabi, satu yang paling menonjol dari cara bermain entrenador satu ini adalah bagaimana caranya menggunakan para pemain muda.
Sejumlah pemain yang tidak banyak mendapat kesempatan di era Carlo Ancelotti justru menjadi andalan. Pemain-pemain inilah yang akhirnya menjadi X-Factor dalam kemenangan di perempat final melawan Dortmund. Xabi pernah bilang bahwa ia akan menyesuaikan kondisi skuad dan tidak akan memaksakan taktiknya jika itu tidak memungkinkan. Maka didapatlah skema 4-4-2 Diamond yang dimainkan Madrid di atas kertas melawan Dortmund. Skema yang tidak biasa buat Xabi, tetapi biasa bagi Madrid mengingat skema ini sempat jadi andalan Carlo Ancelotti. Hasilnya Madrid berhasil menang dengan impresif. Yang patut disorot adalah aspek koleksivitas tim yang tadi sempat dibahas. Madrid tidak bergantung pada satu atau dua nama. Semua pemain punya peran, bahkan untuk pemain-pemain muda seperti Fran Garcia dan Gonzalo Garcia yang sangat menonjol di Piala Dunia antar klub. Garcia mencetak gol pembuka Madrid di menit ke-10. Garcia total mencatat 4 gol dengan total 5 kontribusi gol dalam 5 pertandingan yang ia mainkan. Sebuah catatan menarik untuk pemain yang musim lalu masih bermain di Real Madrid Castilla alias tim junior Madrid. Pemain yang satu ini seolah menunjukkan kalau dirinya layak bersanding dengan Kylian Mbappe dalam urusan mencetak gol. Fran Garcia akhirnya menggandakan skor, kembali meng-highlight bagaimana bergunanya pemain-pemain muda dalam skema Xabi. Bahkan ketika semua orang merasa Garcia akan mencuri panggung, masih ada Kylian Mbappe. Mbappe baru kali ini mencetak gol di bawah Xabi, dan tendangan saltonya membuktikan kalau Xabi membagi rata beban ke seluruh pemainnya. Ketika Mbappe masuk, Trent Alexander-Arnold ditarik keluar. Fede Valverde digeser ke posisi Trent dan performa pemain asal Uruguay itu sangat mengesankan. Ini membuktikan Xabi peduli dengan atribut-atribut dari para pemainnya. Apalagi Arda Güler yang ia sebut-sebut akan memiliki peran vital juga bermain cukup bagus di laga kontra Dortmund ini. Meski Madrid kini sudah sukses lolos ke semifinal, lawan yang menanti di depan justru merupakan tim yang lebih kuat lagi. Tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Paris Saint-Germain yang merupakan juara Liga Champions musim lalu yang menggenapi catatan quadruple alias 4 trofi dalam semusim. Selain memiliki serangan yang brutal, pertahanan solid Les Parisiens pun sangat rapat dan bahkan nyaris tak tersentuh. Gol Botafogo menjadi satu-satunya gol yang pernah bersarang di gawang Gianluigi Donnarumma. PSG adalah tim yang komplit di semua lini. Dan tim semacam inilah yang harusnya menjadi tolak ukur buat sebuah tim yang baru berkembang seperti Madrid besutan Xabi. Super tim PSG dibangun dalam periode 2 musim masa jabatan Luis Enrique. Tentu, secara taktik dan strategi, Donnarumma CS sudah paham betul sepak bola seperti apa yang mau dimainkan pelatihnya. Disinilah letak ujiannya. Kalau memang taktik Xabi sudah matang, maka PSG adalah ujian paling tepat buat mereka. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Real Madrid yang lolos ke semifinal gunakan taktik Xabi. Bagaimana menurut kalian? Akankah Real Madrid melaju lebih jauh lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe channel Starting 11 Moment kalau kamu suka video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.